Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang SBK penelitian. Sekarang ini sedang buka pengajuan proposal penelitian dan pengabdian di Simlitatmas. Kalau kita melihat buku pedoman baik yang sebelumnya ataupun yang sudah terbit sekarang ini, ada beberapa poin penting terutama yang berkaitan dengan RAB riset yang kita akan ajukan. Nah, ada istilah di situ di masing-masing skim disebutkan SBK. Yang paling populer itu ada 3. Yang pertama ada SBK riset dasar, SBK riset terapan, dan SBK riset pengembangan. Nah, sebenarnya SBK ini atau standar biaya keuangan yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan kemudian diadopsi oleh Ristekbrin atau lembaga-lembaga kementerian lainnya. Nah, SBK ini merupakan standar maksimal biaya yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan. Artinya nanti ketika kita mengajukan proposal, salah satu poinnya adalah RAB. Nah, di RAB itu berapa nilai maksimal atau berapa biaya maksimal yang harus kita tentukan dalam menyusun RAB, maka ditentukan melalui SBK ini. Sebenarnya SBK itu tadi ada 5 sebenarnya. Yang pertama ada SBK riset pembinaan atau riset kapasitas yang paling populer kita kenal dengan PDP. Kemudian ada SBK riset dasar, kemudian ada SBK riset terapan, kemudian ada SBK riset pengembangan, dan SBK aktual strategis. Cuman yang aktual strategis ini jarang disinggung. Jadi ada 4 saja yang paling populer dikenal di beberapa buku pedoman. Nah, berapa saja maksimal dana yang harus kita susun di RAB berdasarkan skim penelitian yang kita ajukan. Karena berbeda skim, dalam satu skim saja maka akan berbeda dananya ketika fokus kajian kita berbeda. Artinya misalkan kita mengambil tema tentang kebencanaan, itu berbeda dengan kalau kita menyusun RAB untuk riset penelitian pendidikan. Kemudian akan berbeda juga jika topik kita mengangkat tentang kesehatan. Meskipun di skim yang sama, tapi dia akan berbeda dan maksimal. Target yang akan kita capai dari video ini adalah ketika teman-teman sudah mengetahui SBK atau dana maksimal yang sudah ditentukan melalui SBK Kementerian Keuangan ini, sehingga nanti ketika mendownload template RAB dari Simlitatmas, kita sudah tahu bayangan berapa biaya maksimal yang sudah ditentukan. Nah, biasanya juga kalau misalkan teman-teman belum sempat membaca pedoman SBK ini, ketika nanti memilih mengajukan judul melalui Simlitatmas, ketika sudah masukkan judul, kemudian memilih skim yang digunakan, memilih topik subriset yang diajukan, nanti akan terbaca secara otomatis berapa nilai maksimal. Nah, artinya baru bisa diketahui nilai maksimal dana yang diajukan. Artinya kalau misalkan nanti teman-teman sudah mengetahui sebelumnya, artinya belum sempat melihat di by system, juga tidak ada masalah. Artinya juga sebagai pedoman dasar, karena bisa saja Ristekbrin nanti dia mengurangi atau menambah dari dana yang sudah ditentukan di SBK sebelumnya. Kita lanjutkan di slide. Inilah tadi yang disebutkan di awal bahwa ada 5 jenis penelitian yang menjadi cakupan dari standar biaya keuangan penelitian di Ristekbrin. Jadi ada pertama ada riset pembinaan kapasitas yang sering sekali kita kenal dengan PDP. Kemudian ada yang kedua riset dasar, kemudian ada riset terapan, kemudian ada riset pengembangan, dan kajian aktual strategis. Nah, masing-masing 5 jenis penelitian ini sesuai SBK yang ada di buku pedoman, ada 15 bidang fokus yang akan dimiliki oleh masing-masing jenis penelitian ini. Nanti ada untuk riset pembinaan kapasitas,
Nah, itu ada satu, yaitu cuma PDP saja. Kemudian kalau riset dasar itu ada 15, nanti semuanya dari 1 sampai 15. Kemudian untuk di riset terapan juga ada 15. Kemudian untuk riset pengembangan itu ada sampai 11 saja. Kemudian untuk kajian aktual strategis hanya ada 1. Nah, sekarang kita akan melihat berapa besar dana masing-masing di SBK penelitian. Nah, kalau kita lihat di sini misalkan SBK riset pembinaan kapasitas atau yang sering kita kenal dengan PDP, di sini ada 20 juta maksimal. Jadi 20 juta ini sudah ditentukan dari Kementerian Keuangan dan ini diadopsi di Simlitapmas. Sekarang ke SBK dengan riset dasar. Jadi teman-teman ketika melihat buku atau membaca buku pedoman, di situ ada ketentuan pengajuan. Nah, di situ harus kita lihat SBK riset yang ditentukan oleh buku pedoman atau Ristekbrin. Apakah SBK kita menggunakan riset dasar, terapan, ataupun pengembangan. Nah, kalau misalkan riset dasar, nah sekarang kita lihat proposal kita itu berbunyi tentang apa, atau topik yang kita angkat dari proposal kita itu tentang apa. Kalau misalkan fokus kita pada pertanian pangan, maka dananya 98 juta. Kalau misalkan tentang TIK yang ini berbasis teknologi informasi, maka satu laporan atau satu proposal itu RAB-nya harus kita susun maksimal 93.900.000. Kalau misalkan tentang kebencanaan, misalkan ini kebencanaan, maka 133.800.000. Ini adalah besaran dana maksimal yang harus kita susun dalam RAB. Kemudian kalau misalkan yang mengambil tentang pendidikan, misalkan ini pendidikan, penelitian yang dalam negeri, artinya apakah itu di bidang pendidikan, kemudian sosial, kemudian seni budaya, misalkan yang di dalam negeri, maka satu proposal yang kita ajukan dananya maksimal sebesar 300 juta. Dana ini kalau kita misalkan lihat di buku pedoman, di situ ada yang misalkan sudah masuk riset dasar, terapan, ataupun pengembangan. Ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 2-3 tahun. Dana besaran yang dimasukkan di sini adalah data per tahunnya. Misalkan teman-teman mengajukan proposal untuk bidang penelitian pendidikan. Di situ dananya adalah 300 juta. Jadi yang dimaksudkan dengan 300 juta itu adalah dana 1 tahun. Jadi kalau misalkan 3 tahun berarti 3 kali 300 juta. Itu yang harus disusun RAB-nya. Tapi nanti dalam penyusunan RAB tentunya dilakukan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan 3 tahun. Kalau misalkan mengajukannya cuma 2 tahun berarti tahun pertama 300 maksimalnya, tahun kedua juga 300 maksimalnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada untuk fokus masing-masing dari proposal yang kita ajukan. Kita harus cek fokus yang kita ajukan itu tentang apa. Maka sini sudah tertera untuk besaran dananya. Yang ini adalah riset dasar. Kemudian yang kedua di sini ada riset terapan. Nah, riset terapan itu dananya lebih besar daripada riset dasar. Nah, riset terapan itu di sini misalkan tadi perbandingan. Kalau untuk riset di bidang penelitian pendidikan, dananya di sini juga 300 juta, di sini juga sama ya 300 juta. Nah, kalau kita melihat di fokus-fokus yang lain, misalkan di sini di riset dasar ada pangan, di sini ada 98 juta. Kalau di riset terapan untuk pangan pertanian ada kenaikan 226 juta. Begitu juga kalau misalkan di bidang pengembangan. Nah, riset pengembangan untuk pangan itu sebesar 578.100.000. Nah, ini adalah satuan standar biaya keuangan, nilai maksimal besaran RAB yang harus disusun ketika kita menyusun proposal yang nanti diajukan di Simlitapmas. Sekali lagi, besaran dana ini adalah dana per tahunnya, bukan dana sekaligus dalam satu proposal yang 2 tahun atau 3 tahun. Tidak. Artinya kalau misalkan di sini 578 juta, di sini 578.100.000 untuk dana penelitian 1 tahun, nanti tahun kedua juga sebesar ini dan tahun ketiga juga sebesar ini.
Kemudian untuk data SBK yang terakhir itu SBK kajian aktual strategis. Di sini untuk satu naskah itu 70 juta. Jadi kemudian ini yang terakhir ada yang SBK riset pengembangan. Riset pengembangan itu ada 500. Nah, jadi seperti itu. Teman-teman bisa dapatkan file ini, cari saja di Google SBK Kemenko